Bilang sama saya pasti diberkati. Yuk biar rame gereja ini, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong bagi Tuhan kita. Penyembahan berhala adalah masalah yang paling banyak dibahas di dalam Alkitab dan merupakan salah satu konsep yang paling kuat. Kalau saudara suka baca Alkitab, maka saudara akan menemukan ada lebih dari 1000 referensi tentang penyembahan berhala di dalam kita berpikir penyembahan berhala itu hanya terdapat di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama penulis membahas mengenai penyembahan berhala secara patung-patung, secara Allah lain atau Tuhan agama lain. Tapi dalam PB penyembahan berhala bicara hati kita dimiliki oleh seseorang di luar Yesus. Hati kita mencintai sesuatu atau seseorang lebih daripada Yesus. Mari sama-sama kita akan buka ayat pembuka pada siang sore hari ini. Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Saya pasti diberkati. Yuk kita baca dua ayat ini, gereja kerinduanku. 3, 2, 1, ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang Sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah ayat kepada ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, yang negerinya, kamu diami ini. tetapi aku dan Seisi rumahku kami akan, beribadah kepada sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan, beribadah lebih kepada semangat Tuhan. lagi, tetapi aku dan Dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada beribadah kepada Tuhan. Tuhan. Ayat ini ditulis Yosua 24 di akhir hayat dari kehidupan Nabi Yosua. Setelah dia menerima perintah untuk menggantikan Musa. Long story short, di masa akhir hayatnya Nabi Yosua berkata kepada orang Israel untuk memilih siapa yang mendapatkan hati mereka, untuk memilih siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Ada 4 Allah ditawarkan dari 2 ayat yang baru kita baca. Ada 4 Allah. Allah yang pertama adalah Allah nenek moyangmu di luar negeri sungai Efrat. Allah yang kedua adalah Allah orang Amori, Mesir. Mesir. Aku sabar. Allah orang Mesir. Dan yang ketiga adalah Allah orang Amori. Dan yang keempat yang dibikin statement oleh Yosua adalah aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terjemahan aslinya bilang Yahweh, the only, the satu-satunya, yang truly the one adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau saudara sedikit peka baca Alkitab, akan menemukan dari 2 ayat ada 7 kali satu kalimat yang sama. Dari 2 ayat ada 7 kali satu kata yang sama. Apa kira-kiranya kata itu, saudara? Dari 2 ayat ada 7 kata yang sama. Saudara, untuk mempersingkat waktu, karena dari saudara saya nggak ngerti. Kalimat yang 7 kali diulang, saudara, kalau saudara belajar teologi, kalau ada satu kata diulang dalam 1 ayat atau dalam 2 ayat, maka secara terminologi teologi itu ada sebuah hidden message, ada pesan penting yang pengen disampaikan. Dari 2 pasal, ada 2 ayat, ada 7 kata yang sama diulang kali. Katanya itu apa? Pinjam dulu 100. Katanya adalah beribadah. Karena Yosua tahu betul ketika dia mati, orang Israel akan jatuh cinta, akan mencintai Allah yang lain. Mereka hanya mencari Allah ketika mereka have trouble. Mereka hanya mencari Allah ketika keadaan susah, ketika Allah yang mereka sembah nggak bisa tolong, maka mereka berlari kepada the real God, Allah sebenarnya. Makanya saya tulis dalam slide saya, something or someone will become your God. Sesuatu atau seseorang akan menjadi Tuhan bagi kita. Sesuatu apa itu? Karir, pekerjaan, uang, pencapaian, you name it. Sesuatu bisa menjadi Tuhan atau someone. Bisa jadi pacarmu jadi Tuhan. Kalau pacarmu nggak balas WA, rasanya mau mati. Kalau pacarmu pergi sama orang lain dan saudara nggak dikabarin, rasanya pengen mau bunuh diri aja.
Kalau bosmu marah, rasanya kehilangan sukacita. Kalau saudara buka di dompet yang ada cuma bon tagihan, dan tidak ada uang di sana, rasanya nggak punya damai sejahtera. Someone or something will become your God. Kita ingat minggu lalu saudara 3 tahapan saudara menyembah berhala dari tadi, esok, nggak ada yang ngerti. Dari baik jadi utama jadi pusat. Itu yang jawab itu masuk surga. Lu jangan ketawa-ketawa, neraka lu. Sama-sama bilang sama saya, baik, utama, pusat. Sedikit merefresh pekerjaan baik apa tidak? Baik. Tapi kalau terlalu dipentingkan jadi utama, dan jadi utama jadi apa? Pusat. Pacaran baik apa tidak? Baik. Tidak. Asal lo jomblo, baik-baik aja lo. Baik-baik. Ada orang mencintai pacarnya lebih daripada Tuhan, padahal bukan pacar yang mati di kayu salib. Suka K-pop baik apa tidak? Baik. Coba tolong jawab baik-baik ya. Suka K-pop baik apa tidak? Baik. Oh yang cowok tidak, yang cewek baik. Kemarin Ji Changwook datang ke Indonesia. Oh istri saya Ji Changwook ada dilapor Pak, bodo amat. Gue mau laporin dia. K-pop baik, tapi kadang-kadang ada orang yang sangat mencintainya. Ji Changwook sudah RM, V, GS. GS mana ada Pak? 9 juta. Jangan emosi. Makanya Carl Idolman mengatakan demikian. Manusia biasa taking good things and making them into God things. Kita terbiasa mengambil sesuatu yang baik dan menjadikan itu sebagai pusat kehidupan, dan menjadikan sebagai sandaran, dan menjadikan sebagai sebuah pegangan. Sesuatu yang baik menjadi utama dan menjadi pusat. Mari kita akan belajar hari ini saudara tentang apa itu culture idol. Sedikit disclaimer, khotbah ini akan membuat saudara banyak berpikir. Saudara yang kurang literasinya, yang kurang baca, yang lebih kebanyakan main TikTok dan lihat live TikTok dan gak jelas itu, saudara akan awal-awal akan susah. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang gak ngerti, Buat mengerti. akan dibuat jadi mengerti. Amin. Banyak yang kurang otaknya. Mari kita akan melihat saudara Kolose 2 ayatnya yang ke-8. Yuk biar semangat, kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Amin. Ya sama-sama kita baca ini kata Rasul Paulus kepada jemaat yang mengikuti dia. Yuk, gereja kerinduanku 3, 2, ya. Berhati Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan yang palsu, menurut ajaran ajaran dan roh-roh, dunia, tetapi tidak menurut Kristus. sama bilang sama saya filsafat kosong dan palsu. Filsafat kosong dan Sama-sama palsu. bilang sama saya menawan. Menawan, Sama-sama bilang sama saya tidak sesuai Kristus. tidak sesuai. Jadi Rasul Paulus sudah tahu in the future nanti di Kuningan lantai 36 zamannya Gideon, zamannya saudara dan saya akan muncul pengajaran-pengajaran yang looking good, yang kelihatannya baik, kelihatannya benar. Siapa? Tolong pengerja dulu. Ya, kamu anak siapa? Anak saya. Lari aja lah. Gue mau marahin anak siapa? Anak gue. Tolong jangan kecolongan lagi ya. Jangan lari lah. Jangan kayak papanya. Saya jadi buyar sedang. Saya kaget mau bilang tolong orang tua. Saya lihat kok mirip. Ya kita berjalan kudus sudah. Paulus tahu nanti di zaman akhir akan ada orang muncul dengan filsafat yang kelihatannya looking good, yang kelihatannya baik, kelihatannya
istri untuk memilih 3 hal ini karena ini yang paling sering tanpa disadari Christianity, kekristenan tidak menyadarinya. Yang pertama, culture apa yang membentuk yang hari ini menjadi tantangan bagi kekristenan? Culture yang pertama adalah post-truth culture. Post-truth culture. Apa itu Pak Pendeta? Apalagi barang itu? Post-truth culture adalah sebuah pengajaran, sebuah kegerakan di mana emosi, keyakinan pribadi menjadi kebenaran. Bahasa gampangnya, fakta atau kebenaran tidak berarti. Karena yang menjadi kebenaran adalah your heart. Yang menjadi kebenaran adalah feeling kamu, perasaan kamu. Itu yang menentukan. Yang menentukan di akhir zaman ini, makanya generasi Gen Z suka yang namanya feeling generation. Tahu kan generasi Gen Z? Skibi, Delulu, Sigma, Awuhu. Makanya namanya feeling muka. Kulit mati hilang. Feeling generation. Dahulu Alkitab menjadi kebenaran, tapi sekarang diri sendiri menjadi kebenaran. Pengajaran ini, saudara-saudara kasih Allah lagi apa sih post-truth culture ini? Pengajaran yang menentukan tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran ditentukan oleh pendapat masing-masing. Benar buat kamu, belum benar buat saya. Salah buat kamu, bisa jadi benar buat saya. Pengajaran ini sadar nggak sadar yang membuat keyakinan pribadi, apapun yang Anda yakini benar, apapun yang Anda ingin menjadi benar, apapun yang perasaan Anda berkata benar, mengalahkan kebenaran sesungguhnya. Masa gampang ini. Kalau saudara udah nikah, dan saudara lihat perempuan lain, dan saudara merasa your heart feels right, it cannot be wrong. Maka boleh cerai aja, maka boleh sikat aja. Kalau saudara udah punya pacar, udah punya istri, saudara udah menikah. Bahasa gampangnya begini, pendapat pribadi, perasaan pribadi adalah kebenaran. Bahasa gampangnya opini orang banyak adalah kebenaran. Kalau kebenarannya A, tapi orang banyak bilang B, maka bukan A yang benar, B yang benar. B yang benar. Kalau orang banyak bilang C, walaupun kebenarannya A, maka bukan A yang disebut tapi C. Kita lihat bukti di Alkitab, bisa lebih mengerti apa maksud saya. Dikatakan dalam Yohanes 18 ayat yang ke-38. Yuk sama-sama kita baca. Saudara pasti diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. Ini peristiwa di mana Yesus diadili, ditangkap oleh pasukan Romawi dan dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Dan ditanya, Yesus mengajar tentang kebenaran. Pontius Pilatus tahu Yesus tidak salah. Pontius Pilatus tahu Yesus orang benar. Pontius Pilatus tahu Yesus kena politik oleh ahli Farisi. Dan Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, kata Pilatus kepadanya apa? Apakah kebenaran itu? Ayat selanjutnya sudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, betul apa tidak? Pilatus tahu Yesus orang benar, betul apa tidak? Pilatus tahu Yesus dikerjain, betul apa tidak? Tapi pertanyaannya, Yesus tetap disalib apa tidak? Tetap. Yesus tetap dihukum apa tidak? Tetap. Ini yang saya maksud post-truth culture. Bahwa pendapat orang banyak jadi kebenaran. Dalam konteks yang lebih mikro, your feeling decide anything. Perasaan kamu yang nentuin segala. Makanya dalam hidup ini pilihannya adalah hidup dalam kebenaran atau pembenaran. Asal katanya sama-sama benar, tapi berbeda artinya. Saudara mau hidup dalam kebenaran atau dalam pembenaran? Mari kita belajar sedikit sejarah. Ini true story, saya bisa googlein. Ada sebuah tokoh di dunia namanya Nathan Sharansky. Nathan Sharansky ini orangnya dia Grandmaster internasional catur. Saudara, siapa dia? Dia mantan menteri kehakiman Israel, orang Israel. Dia dipenjara dengan seorang yang terkenal namanya Andrei Sakharov, orang Sunda. Nama lengkapnya Andrei Sakharov GW. Terserah gua. Semakin duduk semakin ngaco pokoknya.
Andrei Sakharov ini saudara menemukan yang namanya membuat bom atom untuk Rusia. Kita tahu siapa penemu teori bom atom? Hah? Kacang dua kerinci. Penemu bom atom Albert Einstein. Hasibuan. Semakin duduk gue makin ngacang-ngacang lagi. Albert Einstein. Suatu hari saudara dia dipenjara sama dengan Andrei Sakharov ini. Dan yang menarik, saya kutip perkataannya, quote and quote, dikatakan demikian. Dahulu saya berpikir bahwa bom atom adalah the most powerful weapon in the world. Dahulu saya berpikir bahwa bom itu adalah senjata terkuat di dunia. Dan ketika saya mulai menyadari bahwa senjata terkuat di dunia bukan bom, tapi senjata terkuat di dunia adalah kebenaran. Makanya Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, ya sama-sama kita baca, gereja kerinduanku. 3, 2, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu dan akan memerdekakan kamu. Saudara, kebenaran adalah Alkitab. Kebenaran adalah firman Allah. Kalau Alkitab berkata salah, sampai kapanpun akan tetap Salah. Kalau Alkitab berkata benar, sampai kapanpun akan tetap Benar. Kalau Alkitab berkata tidak boleh, sampai kapanpun akan tetap Tidak boleh. Kita ngomongan saya, Filipi 1 ayat 2. 10 tahun ke depan, orang akan mulai menganggap LGBT biasa. 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, orang akan mulai menganggap perceraian itu biasa. 10 tahun ke depan, orang akan mulai menganggap selingkuh itu Biasa. bahkan gak usah sebut, sekarang aja orang buat lagu tentang selingkuh. Jadikan aku yang kedua. Yang pura-pura gak tahu kan? Bangga jadi selingkuh. Orang jadi pelakor banget. Sini ada pelakor bilang kata. Enggak, saya mau tahu aja. Saya mau kenal. Nanti kita pulang ibadah foto bareng. Iya. Saya mau tahu kalau pasang saya 10 tahun ke depan orang akan menganggap, mohon maaf, yang namanya tidur sebelum pernikahan itu biasa. Ini bukan tidur benar-benar tidur ya. You know what I mean? Yes. Kamu nggak tahu anak selatan, boy. Kalau Bekasi saya masih percaya. Kalau Kuningan omong kosong lo nggak tahu. Makanya kenapa anak saya gini saat mau masuk dari lari itu, mau masuk sekolah SD. Saya pilih baik-baik. Saya pilih sekolah, saya muter. Saya minta daftar dari Departemen Pendidikan. Wih, Saya canggih muterin banget. semua sekolah di dunia. Saya cari sekolah-sekolah. Pertanyaan pertama saya tanya sama sekolahnya, nilai-nilai apa yang diajar di sini? Bagaimana kekristenan diterapkan di sini? Karena bos, 6 tahun bos. 6 tahun dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Lama sama guru daripada sama gua. Bisa kebayang nggak 6 tahun kalau mereka menurut survei anak dari umur kecil sampai 8 tahun di masa di mana anak lagi nyerap senyerap-nyerap. Bisa bayangin nggak 6 tahun anak saya dididik di sekolah itu. Kalau gurunya bilang, nah mulai sekarang Tuhan adalah kaleng. Ya. Sembah kaleng ya nak. Nah, tiap malam anak saya akan di rumah, dia ambil kaleng. Oh, dia naik lagi dah dia lah. Ini ngomong di bak dulu, ini pengacara. Udah nggak bawa situ ya? Kayak gitu. Beb, mana Beb? Kemarin saya masuk ke sekolah, saudara. Saya lihat tulisan di depan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Saya bilang di sini saya, udah ini aja. Masuk lagi ke dalam, Christ is the head of this school. Udah masuk. Masuk ke dalam lagi, godly character. Faith in Christ. Saya bilang udah, sayang, fix sekolah ini. Pas lihat SPP-nya kita cari yang lain. Kristen, SPP tidak Kristen. Sekolah Eden maju lagi deh. Tolong pengerja ya. Lepas.
saya. Masih apa sih? Kalau langsung bawa pulang ya. Ya mohon maaf ya. Jadi pulang saya akan bilang bagus. A post-truth culture. Kalau kita bilang mohon maaf jangan marah ya. Kalau kita bilang cerai itu salah ya. Tapi Pak saya udah telanjur Pak. Saya percaya ada anugerah. Tapi salah Salah. Kalau kita bilang zina itu salah ya salah. Pendapat itu nggak penting. Firman itu penting. Amin. Kalau kita bilang terang dan gelap nggak bisa bersatu, selama-lamanya nggak bisa bersatu. Pengajaran ini mengajarkan kita bahwa saya mau bersaksi di sini ada orangnya, ada jemaat kita namanya Jenny, nggak usah bangkit berdiri. Oke, dia dari karena ini bukan streaming, dia dari Bugis. Nonton streaming, nonton TikTok, datang ibadah pas di bulan. Dia terima Yesus. Terima Yesus ketika dia mengalami Yesus, pekerjaannya mengalami layoff. Ketika dia di layoff, dia mengalami yang namanya mental health, mengalami masuk ke RSCM di bangsa rumah sakit jiwa. Dia marah, dia kecewa. Kok ikut Yesus rumah sakit jiwa? Tapi ketika dia di bangsa rumah sakit jiwa di RSCM, orang ada sini semua. Dia ikut ke sana, dia baca Alkitab pagi, siang, sore, malam. And you know what? Orang-orang di sekitarnya yang sama-sama mengalami mental health, saudara sakit jiwa itu, saudara jangan bayangin orang kayak sakit jiwa itu gak selalu kayak gitu. Tapi hati pikiran. Dia baca Alkitab tiap hari, dan orang-orang di sekitarnya itu melihat dia. And you know what? Orang Muslim, orang agama lain, lihat itu dan tanya sama si Jenny ini, dan dia terima Yesus. Kemarin hari Rabu tepatnya. Dia betul. Hari Rabu kemarin 3 orang itu kita baptis. Post-truth culture adalah pengajaran yang kebenaran gak penting. Perasaannya itu crazy, itu gila, itu menyesatkan banyak orang. Kalau it feels right, then do it. Kalau merasa benar, lakuin. Itu ngaconya utama. Kalau if you feel butterfly in your stomach, kok merasa lihat cowok deg-degan, padahal tangan kirinya ada cincin, 2 orang anaknya di belakang, dan kau berpikir it feels right. Setan. Kau bisa ngerti nggak maksud saya? Iya. It feels right. Karena perasaanmu yang menentukan. Perasaan kita beda-beda apa sama terus? Beda-beda. Pagi kita bisa bad mood, siang bisa mood, malam bisa nggak mood lagi. Ada orang yang dari lahir sampai sekarang nggak mood terus. Pokoknya bad mood terus. Bisa bayangin nggak orang itu kan perasaan, itu stres, gila. Coba saya mau tanya di sini sama para rumah tangga di sini. Kalau menikah pakai perasaan, bisa bertahan? Ya coba. Pak, jangan bawa penggalian Pak. Coba di sini laki-laki mana yang sudah menikah angkat tangan. Yuk, yang sudah menikah. Pak, jangan pura-pura jomblo Pak. Ingat, yang udah angkat tangan jangan kau ganggu. Pak, tolong jawab saya Pak. Bisa nggak bertahan menikah cuma pakai perasaan? Pak, ada istrimu di samping ya? Kau takut ya? Udah deh Bu. Coba ibu-ibu sudah menikah angkat tangan Bu. Bu, bisa nggak Bu menikah cuma pakai perasaan? Pak, lebih berani ibu-ibu Pak. Yang kedua, mari kita cepat saja saudara. Yang kedua, mohon maaf tadi anak saya menuju ke depan, saudara, tidak direncanakan dan mohon maaf tidak nyamanannya. Yang kedua, saudara, apa yang bangkit di akhir zaman ini? Culture apa yang bangkit? Yang kedua adalah rise of sexual revolution. Kebangkitan dari seksual revolusi seksual.
Siapa bapak revolusi seksual? Wilhelm Reich. Dari bukunya The Sexual Revolution. Apa sih sexual revolution? Adalah sebuah kegerakan yang mengajarkan untuk hidup bersama daripada menikah, hak aborsi, pornografi, komersial massal, budaya hook up, one night stand, kesetaraan pernikahan, dan hak trans. Kegerakan ini terkenal di Amerika. Pada tahun 1960, di awal 70-an, ada sebuah kegerakan yang namanya free love. Apa itu free love? Adalah kegerakan sosial yang menerima segala bentuk cinta. Gerakan ini adalah kegerakan yang menyatakan cinta dan urusan seksual, urusan romantisme adalah urusan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bukan urusan orang lain. Apa maksudnya? Kalau lo suka sama dia, walaupun mohon maaf, lo laki sama laki, just do it karena cinta. Kalau lo suka sama dia, walaupun manusia dan binatang, just do it karena cinta. Kalau lo suka sama dia, lo ketemu di date aplikasi kencan, matching, ketemu di kafe, ngopi bareng, ngobrol bareng, dan malam-malam pergi check-in di hotel. Dan saya yakin di hotel gak mungkin penyembahan. Gila lu kan. Di hotel gak mungkin cowoknya bilang, yuk kita angkat pujian. Kami. Saudara, eyes of sexual revolution. Apa sih? Sebuah kegerakan yang bilang begini, kalau lu suka, do it. Karena cinta. Kegerakan ini ngajar bahwa no string attached, no commitment. Makanya di Amerika terkenal sekarang yang namanya open relationship. Itu nggak bisa tahu saya open cuma open. Tapi ada pacaran yang open. Kita nikah, tapi you bebas. Itu tidur sama siapa. Dan tanpa sadar itu masuk dalam dunia Kristen. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi, saudara. Culture say, budaya berkata, love is God. Tapi kekristenan berkata, God is love. Kelihatannya love is God itu benar. Padahal sebenarnya bukan love is God, tapi God is love. Karena kalau love yang menjadi God, maka love yang menentukan apa yang saudara bebas lakukan. Karena love, maka saudara boleh cinta sesama jenis, saudara boleh cinta sama binatang, saudara boleh cinta sama istri orang, saudara boleh cinta sama suami orang, saudara boleh melakukan apapun, padahal kau sudah menikah, punya anak, dan kau boleh tidur sama siapapun. Karena love yang menentukan Tuhan. Tapi kekristenan berkata bukan love is God, tapi God is love. Karena Tuhan yang menentukan cinta. Amen. Amin. Ada banyak orang Kristen yang nyadar. Mereka berkata love is God. No. Ribuan kali no. Bukan love is God. But God is love. Tapi God Is love. is love. Yang kedua, culture say, budaya berkata, fall in love. I'm falling in love. Hallelujah. I'm falling in love. Falling. Budaya berkata fall in love. Tapi Kristen berkata war in love. Walk in love. Apa bedanya Pak Pendeta? Segala sesuatu yang jatuh pasti rusak. Segala sesuatu yang Jatuh. kalau nggak percaya mana HP itu? Dia lantai 36 kan? Suruh ambil di bawah ya. Segala sesuatu yang Jatuh. pasti rusak. Tapi segala sesuatu, makanya saya tulis dalam slide saya, bukan jatuh cinta, tapi memilih untuk mencinta. Amin. Jangan dengar omongan cowok yang bilang, aku jatuh sejatuh-jatuh sama kamu. Kalau dia mau ngomong, jawab begini, bertobat dan kembali lakukan apa yang pernah kau lakukan dahulu.
Wahyu 5 ayat yang ke-17. Saya tahu ayatnya mana. Dikatakan demikian, don't fall into love, tapi grow in love. Everything that falls gets broken, and everything that grow gets stronger. Dikatakan bahwa in order to be fall, you need to be distracted. In order to walk, you have to be focused. Orang yang jatuh itu pasti dia ke distract, betul apa tidak? Orang yang jatuh itu gak punya kendali. Orang yang jatuh itu gak punya kekuatan. Orang yang jatuh itu hancur. Makanya jangan percaya. Dunia berkata falling in love. Tapi Kristen berkata walk in love. Berikutnya yang ketiga, culture say, budaya berkata find the right person. Tetapi kekristenan berkata be the right persons. Kalau kita dibilang sama orang tua, dibilang sama orang, cari orang yang tepat pada no. Tidak akan ada orang yang tepat. Tapi jadilah orang yang tepat. Karena keberhasilan dalam pernikahan, tanya sama para opa, oma, om, tante di sini. Tanya sama mereka, keberhasilan dalam pernikahan bukan marrying the right person, tetapi being the right persons and do the right things. Pernikahan adalah kumpulan keputusan-keputusan yang tidak egois. Tadi malam anak saya, Johannes anak yang kedua, bukan yang pertama, ada silakan. Anak saya yang kedua buta tadi malam. Kalau saya pakai perasaan, saya tidur. Doang, atau suka khotbah. Tapi dia buta dan ketika beres butanya dibersihin dan sebagainya, soalnya gitu. Saya kan khawatir. Tapi saya lihat isi saya mulai pegang, saya tidur lagi. Kenapa? Keputusan. Saya selalu bilang orang yang baper, orang yang sensi, orang yang egois, orang yang belum bisa ngampunin, please jangan nikah. I'm begging you, please kumohon, tolong bantu kami. Karena orang yang kayak gitu kalau nikah bikin susah pendeta. Bikin susah siapa? Anak orang belum susah. Lalu punya anak belum susah. Pernikahan bukan permainan, bos. Orang dewasa yang bisa menikah. Makanya kalau kita nonton film-film Disney, selalu endingnya di mana? Pernikahan, and they are happily ever after. Gak ada film di Disney tentang pernikahan. Selalu mereka pacaran, nikah, stop. Saya yakin kalau dilanjutin itu film, cerai. Itu Cinderella kalau ada kisah pernikahan, itu putri tidur kalau ada kisah setelah mereka menikah, pasti itu putri tidur lagi. Karena film-film mengajarkan romantisme pisisan. Romantisme yang kebahagiaan cuma sampai di pemberkatan nikah. Makanya banyak orang sibuk mempersiapkan hari pernikahan, bukan pernikahannya. Makanya banyak orang lebih sibuk sama bagaimana gaun apa vendor makanannya, di mana gedungnya. Mereka sibuk berlatih di sana. Banyak mereka yang datang sama pendeta 2 bulan mau menikah baru cari pendeta. Saya tanya, kenapa baru datang? Kami sibuk cari tempat. Tolong Pak dibantu, belum bantu diri lu sendiri. Jangan karena lo on, lu bisain gua. Makanya saya selalu mau konseling orang 6 bulan. Gak ada tawar-menawar 6 bulan. Bahkan 6 bulan aja rasanya gak cukup. Kalau boleh 5 tahun. Di tahun kedua tuh bubar lah. Berikutnya yang keempat, yuk biar kita Miles Monroe yang demikian. If you knew you the way you know you, won't you marry? Gampang itu kalau lo tahu siapa diri lo kenal diri lo siapa, lo mau nggak nikah sama diri lo sendiri? Coba masih jawab dalam hati aja. Coba bayangin dirimu yang sekarang ini dijomblo semua. Dirimu yang sekarang ini kira-kira mau nggak kamu menikah
Kalau jawabannya bilang najis. Kalau begini setan padahal lu. Nanti mereka bukan find the right persons, tapi The right. bilang diri kanan saudara, persiapkan diri kamu. Yuk, cinta yang berkualitas akan datang sama orang yang berkualitas. Yuk. Kalau mau dibuat, jangan lupa tag saya. Angkat kamera saya ulang. Beneran lagi angkat. Jangan selalu pakai konten. Jadi gini saja. Serius. Saudara sudah terkasih dalam Kristus Yesus. Cinta yang berkualitas akan datang kepada mereka yang berkualitas. Jelas yang keempat, culture say, budaya berkata, love is a feeling. Cinta itu perasaan. Tetapi kekristenan berkata, love is a willing. Love is a decision of the will, not the feeling. Feeling adalah manifestasi dari pilihan kita. Cinta itu bukan perasaan, memang awalnya kita merasa. Tapi menjalankannya itu butuh apa? Komitmen. Butuh apa? Kesetiaan. Tanya sama mereka yang menikah. Mereka tidak bertahan karena cinta. Karena cinta itu up and down. Cinta itu naik turun, berbeda-beda, ganti-ganti. Love is not feeling. Kekristenan berkata love is a willing. Kalau cinta adalah perasaan, maka kita tidak bisa memerintah perasaan kita. Kalau cinta adalah perasaan, jelaskan sama saya bagaimana melakukan Matius 5 ayat yang ke-44. Sebelah sana pemain kita. Matius 5 ayat yang ke-44. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau pakai perasaan, misalnya kita nggak melakukan ini. No, yang ada kita bakar dia. Betul apa tidak? Kalau pakai perasaan, saudara bangun pagi, yang kantormu, rumahmu di Bogor, di Bekasi, kantormu di Sudirman, bangun pagi, kalau pakai perasaan, kau berangkat pagi kantor apa kau tidur? Tidur. Kau kan bangun karena kau lihat kotak susu anakmu mulai habis kan? Kalau saudara pakai perasaan, kau di kantor, bos maki-maki saudara, apa yang kau lakukan? Bikin surat resign kan? Baru tulis, baru mengirim. Sini bu ya, mama sama adik di taman ya, mesti kirim foto. Semangat ya papa. Apa yang kau lakukan? Kau robek kan surat ini? Terus kau makan kan? Bos aja nanti yang kau dan si buah hati. Kalau kau pakai perasaan, betul nggak bu? Engkau udah capek ngurus anak, engkau udah ketemu sama gurunya, anakmu jumpalitan, anakmu berkelahi sama buaya, sama dinosaurus, engkau udah ngepel, nyapu, cuci piring, udah capek minta ampun, baru mau duduk tiba-tiba suami pulang sama dengan begini. Di rumah dari tadi cuma duduk doang, papa kerja, capek dong bapak. Kalau pakai perasaan apa yang kau lakukan? Aku juga capek. Kau kasih dia kopi kan? Sianida. Pas dia minum, kau bilang gini, papa kau kasih tahu aku. Lalu itu kenapa dia? Sianida. Pas kau tengok udah berbusa. Terus kan ketawa gede banget itu saya. Pak, kalau pakai perasaan, enggak. Engkau di kantor, sekretaris di kantor, cantik-cantik, bibirnya merah, rambutnya rapi, wangi, pakai baju keren. Tapi kau sampai ke rumah, istrimu rambutnya dicepol kayak Cut Nadin. Kau kan kau Cut Nadin itu, dasar udah 2 minggu gak diganti.